Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ribatan matinan baina qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syahadatan tunji yaumal qiyamah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadis asharif, idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfuddin falyattaqillah fin nisfil baqi. Amma ba'du, hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatid, sesepuh bini sepuh dusun Kalimalang yang saya hormati, Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, yang saya hormati hadirin undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang saya hormati Bapak Sohibul Bait, Bapak Jailang, tidak lupa yang berbahagia kedua mempelai. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga di kesempatan malam yang berbahagia ini kula lan panjenengan sami bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka menghadiri undangan Bapak Jailan sekeluarga, sekaligus mendoakan mempelai berdua, yaitu Mbak Vera dan Mas Muhammad Ubaidillah. Mudah-mudahan kedua mempelai menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, tabi'in dan tabi'i tabi'in, serta orang-orang yang mengikuti ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kula niki rada bingung adepe nyiwonengen mari acara niki kenger paling. Nek kula ngadep ngidul niki ngadep nang Mas YouTuber tok. Mas Arifin. Tadi ada pesanan katanya tolong di like, subscribe. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan malam yang berbahagia ini sedikit nasihat kangge kula lan panjenengan sami. Yang pertama, bahwa dalam hidup kita ini yang terpenting adalah bagaimana kita sudah bisa menyelesaikan hak dan kewajiban. Artinya, sebelum kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bisa menyelesaikan hak orang lain yang mestinya itu menjadi kewajiban kita. Kalaulah seandainya kita sudah menyelesaikan kewajiban kita, tetapi hak kita ini belum kita dapat, maka nanti pada hari kiamat hak kita nanti akan kita dapatkan. Betul, usah khawatir jenengan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, la tu'adduna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamati hatta yuqada lisatil jalha minas satil qarna.
sungguh nanti ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan, akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Sampai-sampai hanya kambing yang tidak punya tanduk ketika di dunia ini ditanduk sama kambing yang lain, itu pun akan diberikan dan akan meminta ya, kambing yang ditanduk, yang tanduknya hilang nanti akan meminta pada hari kiamat. Ini berarti menjelaskan bahwa kalaulah kambing saja haknya ini dikasihkan, apalagi manusia. Lah terkadang manusia itu lebih menuntut haknya daripada kewajibannya. Maka dalam hal ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Abasa pada ayat yang ke-33, fa idza ja'atis shakhah, ketika hari kiamat telah tiba, artinya trompetnya itu sudah ditiupkan, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Banyak orang-orang itu yang lari dari saudara-saudaranya. Wa ummi wa abi wa sahibatihi wa bani. Anaknya ditinggal, istrinya ditinggal, saudaranya ditinggal, semuanya. Ini menjelaskan hampir seluruh tafsir kenapa orang tersebut itu lari. Karena ketika hidup di dunia belum bisa menyelesaikan haknya, sehingga pada hari kiamat nanti dia dituntut, bingung lari dia. Padahal ketika pada hari kiamat nanti mereka akan mempertanggungjawabkan amalannya sendiri-sendiri. Maka di sini ada beberapa penjelasan. Ya, saya ini mengatakan ini juga bukan kaitannya dengan hak saja, tapi termasuk kewajiban. Makanya di dalam Al-Quran juga dijelaskan, wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yuksirun. Memang ayat itu menjelaskan tentang takfif, timbangan. Tapi saya ini mengatakan ini juga mencakup aspek kehidupan, termasuk misalnya antara bos dengan karyawan. Terkadang bos menuntut haknya selesaikan dengan cepat, tapi ketika bagi bayaran ditunda-tunda. Ini nanti pada hari kiamat juga akan diminta pertanggungjawaban. Pemerintah dengan masyarakat, kadang pemerintah menuntut kepada masyarakatnya supaya menyelesaikan kewajibannya. Begitu juga masyarakat menuntut haknya, tapi ketika kewajibannya tidak mau menyelesaikan. Bahkan masalah rumah tangga, menurut panjenengan sami biasanya lebih dominan haknya kita ini kita minta, tapi kewajiban kita tidak pernah kita perhatikan. Maka berkaitan dengan rumah tangga ini, bahwa dulu pernah saya katakan rumah tangga itu ibaratnya kula lan panjenengan sami ini sebagai suami dan istri ini hidup atau bekerja di sebuah masonik atau perusahaan. Suami istri sebagai pegawainya, ya, perusahaannya namanya rumah tangga, yang memiliki perusahaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gambarannya yang paling gampang. Kalau kita sebagai pegawai bekerja dengan aturan-aturan yang dibikin oleh perusahaan, misalnya di Senin harus pakai pakaian begini, aturannya juga harus diikuti, tentu kita akan senang. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan senang karena kita bisa menyelesaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Maka oleh karena itu ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama yang kaitannya dengan kewajiban. Kula sebagai orang tua, jenengan sebagai orang tua atau calon orang tua, suami punya tanggung jawab besar. Di antara kewajibannya adalah yang pertama mu'asyaratun bil ma'ruf,
muasyarah bil ma'ruf itu harus berbuat baik kepada suami dan istrinya juga. Suami juga harus bisa berbuat baik kepada istri, istri pun begitu. Maka di dalam Islam dikatakan boleh seorang wanita itu mengajukan dulu perceraian kalau seandainya dalam rumah tangga itu misalnya terjadi kekerasan, bojone dikepuki, ya, ataupun dipukul. Padahal Rasulullah SAW mengatakan jangan mencaci maki, jangan menjelek-jelekan dan hindari wajah. Artinya boten asal nepuk atau nempel dan lain sebagainya. Di sisi lain bahwa hulu ini juga sudah diatur, orang minta cerai itu juga sudah ada undang-undangnya, baik itu secara syariat Islam atau hukum yang ada di Indonesia pun ada. Sisi lain, Al-Quran juga menjelaskan bahwa kalau seandainya perempuan itu nusuk itu berarti bangkang, boten nurut suaminya, ya, misalnya dikengken sholat, ya, nggak mau, disuruh tutup aurat nggak mau, maka di situ nanti akan dijelaskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa pertengahan Allah Subhanahu wa taala berfirman wallati takhafuna nusuzahunna, ya, dan perempuan-perempuan yang kamu takutkan kalau dia ini menjadi perempuan atau istri yang membangkang, maka dikatakan di dalam Al-Quran apa? Ya, di situ kalau dia membangkang apa? Faiduhunna, dinasihati. Nek boten purun dinasihati maka wahjuruhunna fil madaji. Dihajar itu boten dihajar, Pak. Nanti memahami ayat itu hajar itu maksudnya apa? Jadi dia ini diletakkan atau di kamar, ya, boten diajak ngomong, diboikot, diranjang, ya, disingkuri. Tapi Rasulullah mengatakan jangan sekali-kali menghajar, ya, istri kamu di luar rumah, boten asal. Kalau nggak mau, wadribuhunna, dipukul. Maka ulama mengatakan pukulannya bagaimana? Dorbatan ghairu mubarrah. Pukulan yang tidak membekas, artinya bahwa pukulan tersebut jangan sampai kemudian memumarkan, ya, terutama di wajah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini, maka pentingnya kula lan panjenengan sami menjadi pasangan suami istri jangan mudah-mudah morokannya. Ada beberapa hal yang disitulah seorang istri juga harus betul-betul taat kepada suami. Dikatakan at-ta'atu fil ma'ruf, taat dalam hal yang baik. Dinasihatkan di sini itu juga bahwa wanita manapun, kata Rasulullah SAW, yang taat kepada suaminya maka seluruh malaikat, ya, bintang-bintang yang ada di langit termasuk bulan dan matahari, dan hewan-hewan yang ada di bumi termasuk ikan yang ada di lautan, semuanya akan beristighfar. Dan wanita manapun dalam hadis yang lain, kalau seandainya ditinggal mati oleh suaminya ataupun istrinya itu juga meninggal dunia salah satunya, kemudian dia ridho, artinya dia ini wanita ini merasa puas seketika hidup di dunia ini, segala kebutuhannya itu terpenuhi baik secara lahir dan batin, semuanya menurut syariat Islam, maka dia akan masuk surga. Berkaitan dengan taat ini pula, ada salah seorang perempuan yang dia ini disuruh nikah sama bapaknya tidak mau, akhirnya menghadap Rasulullah SAW. Jadi hadis tersebut yang berbunyi an Abi Hudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hudri beliau mengatakan datang kepada Rasulullah rajulun bi ibnatihi ila Rasulillah sallallahu alaihi
Alaihi Wasallam. Laki-laki ini datang bersama anak perempuannya, karena ini kaitannya dengan tanah. Ini perempuan itu nggak mau kasih sama bapaknya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, faqala ya Rasulullah, inna benati hadihi abad anta tajawab. Ya Rasulullah, anakku perempuan ini tidak mau nikah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan kepada perempuan tadi, ati abadi, mana kamu tahu kepada bapak kamu. Faqala, perempuan ini maksudnya ya, dia mengatakan, walladzi ba'asaka bil haq la tazawwaju hatta tuhbirani ma haqqu zawj ala zawjati. Demi jiwa yang telah mengutusmu ya Rasulullah dalam kebenaran, saya tidak akan menikah sampai engkau kasih tahu kepada saya apa haknya seorang suami kepada istri. Kalau haknya suami berarti kewajibannya istri. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan haqqu zawj ala zaujatihi. Haknya seorang suami kepada istrinya adalah laukanat bihi qarhatun munharrahu awintasar. Kalau seandainya suami kamu pada waktu itu sakit, nanam, gores, apa penyakit kulit yang menimpanya, nah, dikatakan munharrahu sadidan au damman, yang banyak darahnya, bahkan hidungnya itu pun mengeluarkan nanah. Summa ibtalahu ma adat hakko. Kemudian istrinya ini sampai menjilati, bahkan nanah yang ada di hidungnya ini disedot. Itu belum termasuk dan belum termasuk apa? Haknya suami masih besar, masih banyak haknya suami. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nomor 2, kewajiban seorang suami adalah nafkah, memberikan nafkah, baik itu nantilah nafkah lahir maupun batin. Maka tanggung jawab suami itu besar, ya, memberikan nafkah, ya. Maka berdosalah seorang suami bapak yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Dosa ini dikatakan oleh Rasulullah SAW, kafa bil mar'i isman ayyudayyina man yakun. Cukuplah seorang tersebut dikatakan telah berdosa kalau dia menyia-nyiakan atau tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Sorry. Bahkan di situ dikatakan, makanya dalam bekerja dengan Allah sebagai suami, bekerja itu jangan hanya sebatas untuk mencari dunia, tetapi niatkan untuk ibadah. Ini juga diingatkan oleh Rasulullah dalam salah satu hadis, di mana hadis ini kurang lebih bahwa nasi yang masuk ke dalam mulut istri kita meskipun sedikit, maka itu menjadi ibadah. Maka itu akan menjadi ibadah pada diri kita, asalkan kita ridho dan ikhlas. Begitu pula bahwa di dalam mencari nafkah juga harus berhati-hati. Carilah nafkah rezeki yang halal, jangan mencari yang haram. Rasulullah mengatakan kullu lahmin nabatal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh pada diri kita, kalau itu dihasilkan dari yang haram, ya, dari rezeki yang haram, maka tempat layaknya adalah neraka. Dan ini pun jauh-jauh sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Nanti pada akhir zaman, yang kurang lebih hadis tersebut berbunyi bahwa nanti, ya, pada akhir zaman nanti ada seseorang yang dia ini mencari rezeki, sudah tidak memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Yang penting dia dapat.
Jangan beranggapan bahwa mencari rezeki yang haram itu secara zatnya, tetapi caranya. Pada awal-awal tadi sudah saya katakan bahwasanya siapa orang yang takfif itu, orang yang salah dalam timbangannya, bukan hanya itu saja. Nah, dikatakan oleh Rasulullah SAW, layatiyannan nasu, ya, zamanun almar'u la yubali bima akhadal mal amil halal am haram. Sungguh nanti akan datang suatu zaman manusia sudah tidak memperhatikan lagi harta atau uang yang dia dapatkan halal atau haram. Bahkan Rasulullah SAW pun mengingatkan dulu istrinya para ulama, ya, para kiai-kiai dahulu, kalau suaminya ini bekerja, ini selalu berpesan kepada suaminya. Apa yang dia pesankan? Ini istri yang soleha. Iyyaka wa kasbal haram. Fa innana nasbiru alal ju' wa la nasbiru alan nar. Wahai suamiku, berhati-hatilah, carilah harta yang halal. Nggak boleh mencari yang haram. Kata istrinya, fa innana nasbiru alal ju'. Kami ini sabar kalau lapar. Wala nasbiru alan nar. Tapi kami ini tidak kuat kalau masuk neraka. Nah, ini wis bojo segala dodolan wis sepi, sembarang karena pekerjaan. Mulai niki pun diwanti-wanti bojone ini sampean mulai nak nggawa duwe paling sampean turun omah, akhirnya yang haram pun dibawa. Nah, gambaran orang itu haram itu dari hasil judi dan sebagainya. Cara kita bekerja, kalau itu haram, ya tetap haram. Jangan sampai masuk ke dalam mulut anak dan istri kita, masuk dalam perut anak dan istri kita itu dari hasil yang haram. Nasihat berikutnya adalah bagaimana Rasulullah SAW pentingnya tentang hak dan kewajiban ini, bahwa kewajiban seorang suami, bapak ini atau istri ini juga harus bisa memenuhi kebutuhan biologis. Ini penting. Dan ini saya sampaikan, masalah begitu kok disampaikan, ini ilmu. Jangan sampai masalah begini ini jenengan boten semerang. Maka terkadang orang tua itu menuntut anaknya, karena jauh-jauh sudah tidak diajari tentang berumah tangga, dituntut sedina rong dina sak minggu, bapak ngandani meneh sampean dadi wong lanang, dadi bojo pemimpin, atau sampean dadi wong wedok dadi bojone wong lanang, sampean harus begini, sudah pusing dia. Belum lagi nanti ibunya bicara, nanti kalau kamu jadi istri, jadi suami harus begini, tiba waktunya akad, sampai lali mengucapkan akad nikahnya. Karena apa? Ilmu berumah tangga itu langsung di kursus kilat, itu pun kalau betul. Maka jauh-jauh sebelumnya, ini penting bahwa mengetahui tentang hak dan kewajiban. Kewajiban tentang memenuhi kebutuhan biologis baik yang laki-laki dan perempuan ini penting. Coba jangan amati sendiri, atau kita semuanya sebagai laki-laki, wong lanang niku nek mboten diparek bojone, ya, itu tetap dia akan merangsang. Apalagi diparek bojone. Kalau perempuan tidak, perempuan itu nek mboten dirangsang, nggih mboten nafsu. Tapi nek dirangsang nggih nafsu. Ini penting. Saya sampaikan kenapa kaitannya dengan hubungan tentang biologis ini. Pernah pada suatu ketika ini ada perempuan waktu Khalifah Umar bin Khattab, ya, ini Rasulullah sudah meninggal. Ini ada perempuan ini ditinggal berjihad sama suaminya 4 bulan, sampai dia ini mengucapkan syair,
yang kalau di bahasa Indonesia kan, kalau seandainya bukan kehormatanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau seandainya bukan saya ini menjaga kehormatanku karena suamiku, kalau seandainya saya ini tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu akan saya jadikan ranjang ini bergoyang. Maksudnya berbuat zina. Ini kerungu sampai Umar bin Khattab. Wahai si fulana, wahai abang, apa yang kamu katakan tadi? Tidak Rasulullah. Terus dia cerita, suami saya berjihad sudah 4 bulan. Dia belum pulang. Rasulullah tidak memarahi perempuan itu. Datang Pak Rasulullah. Umar bin Khattab tidak memarahi orang itu. Datang ke Hafsah anaknya, istri Rasulullah. Wahai Hafsah, berapa lama perempuan itu tidak biologis, tidak dikumpuli sama suaminya? 4 bulan ya Rasulullah. Secara medis, secara medis, sperma itu ada komposisi api. Kalau api ini ku panas, nah ini boten ditokno kepanasan. Sing lanang kula lan panjenengan sami sebagai suami, kalau sering marah-marah terus, berarti niku napa? Berarti boten kumpul kali bojone. Ya, boten kumpul kali bojone, nggih ngapunten. Perempuan juga begitu nih, jenengan kepengen nopo-nopo, kepengen tumbas jajan, kepengen kelambi gampang. Sampai jatuh lo bojo sampean, kalau sampean jaluk misale tuku kelambi, ya ambil. Ayo pergi ke sana, ayo silakan. Tapi ketika kebutuhan itu tidak dikasihkan, jenengan jaluk nopo mawon itu nggak akan. Ini secara medis. Makanya kalau seandainya ada laki-laki kemudian tiap hari atau suami tiap hari itu minta kumpul sama istrinya, itu wajar. Berarti dia sehat. Tapi kalau perempuan itu paling tahan lama 4 bulan. Laki-laki kalau sampai 4 bulan kemudian dia tidak berhubungan biologis, ya rambutnya keriting kabeh. Ini fakta. Artinya apa? Bahwa kalau seandainya perempuan itu dituntut taat kepada suami, ini penting. Ada pada suatu ketika, ini ada satu kisah, mungkin jenengan bisa jadikan pelajaran. Pada waktu sahabat Muhajirin dari Mekah pergi ke Madinah karena ada urusan jihad, ninggalkan sampai 4 bulan. Ninggalkan sampai 4 bulan, sehingga mereka tidak ada yang bawa istri. Akhirnya menikahi wanita yang ada di Madinah. Kebiasaan orang Muhajirin Mekah niku nek kumpul kali bojone mempunyai banyak gaya. Wong Madinah boten gadah nek setunggal tok. Sing wedono ngisor, sing lanang dhuwur niku mawon. Maka ketika menikah sama orang-orang perempuan yang ada di Madinah, kemudian laki-lakinya ini berhubungan, tidak mau perempuannya. Ini kedengaran sama Rasulullah SAW. Maka dinasihati mereka sampailah turun ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 223, nisa'ukum harsul lakum faktu harsakum annasitum wa qaddimu li anfusikum. Bojone sampeyan, istri-istri kamu adalah ladang, maka pergaulilah, kumpuli ya, kemana atau kapan saja kamu suka. Kenapa? Karena pada waktu itu perempuan yang ada di Madinah menolak. Loh, lalu kok ditolak? Kebiasaan orang Muhajirin yang Mekah, nah punten niki boten basa jorok. Niku kalau ngumpuli istrinya itu, nek basa Kalimantan apa? Dicengkekno. Nungging. Tapi tetap masuk pada kemaluan, boten dubur, dilarang. Nah ini perempuan yang ada di Madinah tidak tahu ini apa ini. Karena orang Madinah itu hanya punya satu gaya pada waktu zaman dulu. Makanya turun ayat itu. Sehingga dalam hal ini kaum muslimin muslimat,
kebutuhan biologis itu penting. Makanya nek bojone sing wedok Kak Vera, Mas Ubat iku njaluk bendina, nggih sampean harus taat. Mboten wonten alasan katok. Esuk wis bengi maneh, itu haknya dan itu kewajibannya Mbak Vera. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal memang hal semacam ini suatu hal yang tabu, tetapi ini perlu disampaikan bahwa berhubungan suami istri ini adalah merupakan kebutuhan, tidak boleh ditunda. Ya, sing wedok sakit tadi saya sampaikan sampai 4 bulan boten napa-napa. Tapi kalau sudah di atas 4 bulan juga sama dengan laki-laki, tidak akan kuat. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir adalah bahwa kewajiban dari seorang suami itu adalah mendidik, dididik keluarganya, anak dan istrinya itu penting, ditarbiyah. Karena laki-laki nanti akan menjadi tanggung jawabnya nanti. Maka kalau ingin menjadi keluarga yang nanti bisa mengadakan reuni yang bahagia di akhirat, maka ajarkanlah istri, keluarga, anak semuanya itu ajarkan yang baik, tentu sesuai dengan syariat Islam. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tur ayat 21, jadi surat At-Tur itu surat yang ke-52 pada ayat 21, bagaimana kalau seandainya suaminya itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keluarganya nanti juga akan ikut masuk ke dalam surga. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wa ma alatna bihim min amalihim min syai' kullu mri'in bima kasabat rahina. Dan orang-orang yang beriman, yang mereka ini mengikuti anak dan cucunya ini karena keimanannya masuk ke dalam surga, maka seluruh anak dan cucunya juga ikut masuk ke dalam surga. Lah kula lan panjenengan sami nek dadi wolangan sebagai tanggung jawab besar, bukan hanya sebatas kemudian memberikan nafkah saja. Karena sekarang ini banyak perempuan sing boten dinafkahi kerja dhewe nggih saged. Tapi bagaimana kita membimbing, mengajarkan mereka tentang Al-Qur'an, tentang syariat Islam, tentang agama, ini juga penting. Demikian sedikit nasihat untuk saya secara pribadi dan umumnya untuk para jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kula lan panjenengan sami ngasih dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, kula lan panjenengan sami bisa termasuk orang-orang yang ahlul jannah. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma a'izzil islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin ada keadaan. Allahumma sadid sam'ahum wa mazik jam'ahum wa jalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihim rubbah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa qiyamana wa siyamana wa kull a'malina sholihah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata wal mu'afata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wan najata 'anil nar. Allahumma qannini bima razaqtani wa barik li fima a'taitani wa akhlif alayya kulla ghaibatin minka bi khair. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq.